Motor butut di depan showroom. Suara knalpot motor tua itu memecah kesunyian pagi di depan sebuah showroom mobil mewah di pusat kota. Bunyi, nger, tek, tek, tek. Terdengar tidak selaras dengan bangunan kaca tinggi yang memantulkan cahaya matahari seperti istana modern. Di antara deretan mobil mengilap bernilai miliaran rupiah, motor bebek keluaran belasan tahun lalu itu tampak seperti benda asing yang tersesat ke dunia yang salah. Pengendara motor itu bernama Arga Pratama. Ia mematikan mesin perlahan, lalu menurunkan standar dengan hati-hati, seakan motor itu adalah benda rapuh yang harus diperlakukan dengan hormat. Catnya sudah kusam, beberapa bagian berkarat, dan joknya tampak sobek di sudut kiri. Namun Arga menepuk setang motor itu pelan, seolah sedang menenangkan seorang sahabat lama. "Tenang, ya," gumamnya pelan. Arga berdiri, merapikan jaket hitam sederhana yang sudah sedikit pudar warnanya. Rambutnya rapi, wajahnya bersih, tapi jelas bukan tipe pria yang mencolok. Ia tampak seperti orang biasa, bahkan terlalu biasa, untuk berdiri di depan showroom yang biasanya hanya dikunjungi orang-orang berjas mahal dan sepatu mengilap. Begitu kakinya melangkah mendekati pintu kaca otomatis, sepasang mata langsung mengamatinya dari dalam. Seorang sales pria yang sedang berdiri di dekat meja resepsionis menyipitkan mata. Alisnya terangkat, bibirnya mengerut samar. Ia melirik keluar, memastikan apa yang dilihatnya benar. "Serius?" gumamnya lirih. Pintu kaca terbuka dengan bunyi halus, kontras dengan suara motor Arga tadi. Begitu Arga masuk, hawa dingin dari pendingin ruangan langsung menyambutnya. Lantai marmer mengilap memantulkan bayangan sepatu kanvas lusuh yang ia kenakan. Beberapa pengunjung lain, pasangan suami istri berpenampilan mewah dan seorang pria berjas abu-abu, tanpa sadar melirik ke arahnya. Tatapan itu singkat, tapi cukup untuk membuat udara di sekeliling Arga terasa berat. Ia bisa merasakannya. Tatapan-tatapan yang bertanya, apa yang dia lakukan di sini? Salah masuk tempat, ya? Cuma mau lihat-lihat. Arga menarik napas dalam-dalam. Wajahnya tetap tenang, tapi matanya menyimpan kehati-hatian seseorang yang sudah terlalu sering dinilai dari penampilan. Ia berjalan perlahan di antara deretan mobil mewah. Setiap unit terlihat sempurna. Cat mengilap tanpa cacat, velg besar berkilau, interior kulit yang bahkan aromanya terasa mahal. Namun langkah Arga tidak tergesa. Ia berhenti di depan sebuah sedan hitam, menatapnya dengan sorot mata datar, seolah sedang menilai sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar desain. Sales pria tadi akhirnya mendekat, tapi langkahnya setengah hati. "Selamat pagi, Pak," sapanya datar, senyum tipis yang terasa dipaksakan. "Ada yang bisa saya bantu?" Nada suaranya sopan, tapi matanya tidak. Pandangan itu turun sebentar ke sepatu Arga, lalu ke jaketnya, dan berakhir pada tangan Arga yang kosong, tanpa jam mahal, tanpa cincin emas. Arga mengangguk kecil. "Saya hanya melihat-lihat dulu," jawabnya tenang. Sales itu mengangguk cepat, seperti sudah menduga jawaban itu. "Silakan, Pak," katanya, lalu mundur 2 langkah. "Kalau butuh brosur, ada di meja." Ia tidak menawarkan minuman. Tidak menawarkan penjelasan spesifikasi. Tidak pula berdiri di dekat Arga seperti ia lakukan pada pengunjung lain yang tampak berpotensi. Arga menyadarinya. Dan ia tidak tersinggung. Ia sudah terlalu terbiasa. Langkahnya berlanjut ke sisi lain showroom, tepat ketika pintu kaca kembali terbuka. Kali ini, yang masuk adalah seorang wanita dengan gaun krem elegan dan sepatu hak tinggi. Rambutnya tersisir rapi. Tas branded tergantung di lengannya. Di sampingnya, seorang pria bertubuh tinggi mengenakan jas biru tua. Arga tidak langsung menoleh. Namun ketika suara tawa kecil wanita itu terdengar, suara yang pernah begitu ia kenal, dadanya mendadak terasa sesak. Ia membeku. Perlahan, Arga menoleh. Dan di sanalah dia, Maya, mantan istrinya. Waktu seolah berhenti sepersekian detik. Maya masih cantik, bahkan lebih dari yang Arga ingat. Ada kilau percaya diri di wajahnya, kilau yang dulu jarang muncul saat mereka masih bersama. Mata Maya menangkap sosok Arga hampir bersamaan.
Awalnya ia tampak bingung. Lalu alisnya mengernyit. Pandangannya turun ke sepatu Arga, jaketnya, dan tanpa sadar, ke arah luar showroom, ke motor butut yang masih terlihat melalui kaca. Bibir Maya melengkung. Bukan senyum ramah, melainkan senyum yang penuh makna. "Arga?" panggilnya. Suaranya nyaring, cukup keras untuk menarik perhatian orang di sekitar. Arga menelan ludah, lalu mengangguk. "Maya." Pria di samping Maya menatap Arga dengan ekspresi bertanya. Maya mendekat beberapa langkah. Suara hak tingginya beradu dengan lantai marmer. "Kamu, kesini?" tanyanya. Nada heran bercampur geli. "Iya," jawab Arga singkat. Mata Maya menyipit. Lalu senyumnya semakin lebar. "Pakai motor itu?" lanjutnya, menunjuk keluar dengan dagu. Beberapa orang mulai melirik. Sales yang tadi cuek kini memperhatikan dengan penuh minat. Arga merasakan sesuatu bergetar di dadanya. Bukan marah, bukan sedih, melainkan rasa getir yang lama terpendam. "Iya," jawabnya lagi. "Tetap tenang." Maya tertawa kecil, menoleh ke pria di sampingnya. "Mas, kamu tahu nggak? Ini mantan suami aku." Pria itu mengangguk pelan, menatap Arga dari ujung kepala sampai kaki, lalu tersenyum tipis, senyum yang sama-sama tidak ramah. "Oh," katanya singkat. Maya kembali menatap Arga. "Kamu mau beli mobil di sini?" tanyanya. Nada suaranya kini jelas mengandung ejekan. Arga belum menjawab. Di dalam showroom yang dingin dan mengilap itu, dengan motor butut di luar dan tatapan meremehkan di sekelilingnya, Arga berdiri tegak. Ia tahu, hari ini tidak akan berjalan biasa. Dan tanpa disadari siapapun di ruangan itu, langkah kecil Arga ke showroom pagi ini akan menjadi awal dari sesuatu yang sama sekali tidak mereka duga. Pertemuan tak terduga. Udara di dalam showroom terasa semakin dingin, bukan karena pendingin ruangan, melainkan karena ketegangan yang menggantung di antara tiga orang yang kini berdiri saling berhadapan. Arga, Maya, dan pria di samping Maya. Beberapa detik berlalu tanpa siapapun berbicara. Namun bagi Arga, keheningan itu lebih berisik daripada suara knalpot motornya tadi pagi. Ingatannya berputar, membawa kembali wajah Maya beberapa tahun lalu. Wajah yang dulu sering ia lihat saat bangun tidur. Wajah yang kini menatapnya seolah sedang menilai barang murah di etalase. Maya menyilangkan tangan di depan dada. Gerakannya anggun, tapi sikapnya jelas defensif dan merendahkan. "Kamu belum jawab pertanyaanku," katanya. "Kamu mau beli mobil di sini?" Nada suaranya bukan penasaran. Itu ejekan yang dibungkus sopan. Arga menatap mata Maya, mencoba mencari sisa-sisa wanita yang dulu ia kenal. Yang dulu sering menangis di bahunya. Yang dulu menggenggam tangannya saat mereka naik motor tua ini kemana-mana. Namun yang ia lihat sekarang hanyalah orang asing. "Aku sedang melihat-lihat," jawab Arga akhirnya. Suaranya datar. Maya tertawa kecil lagi. Kali ini lebih keras. "Melihat-lihat?" ulangnya. Lalu menoleh ke sekeliling showroom yang penuh mobil mewah. "Di sini." Beberapa pengunjung mulai terang-terangan memperhatikan. Seorang sales wanita di sudut ruangan bahkan menghentikan penjelasannya kepada pelanggan lain. Matanya penasaran. Pria di samping Maya akhirnya angkat bicara. "Maaf, Mas," katanya sambil tersenyum tipis. "Bukan apa-apa, tapi mobil di sini harganya lumayan." Ia tidak menyebut angka, tapi semua orang tahu maksudnya. Arga mengangguk pelan. "Saya tahu." Jawaban singkat itu tampaknya tidak memuaskan Maya. "Kamu tahu?" Maya mengangkat alis. "Arga, terakhir kali kita ketemu, kamu masih ngotot bilang hidup sederhana itu pilihan. Tapi lihat kamu sekarang." Pandangannya kembali ke sepatu Arga. "Masih setia?" "Ya, sama gaya lama." Arga mengepalkan tangannya pelan di dalam saku jaket. Flashback singkat menyambar pikirannya. Dulu, Maya sering duduk di belakangnya di motor ini. Tertawa saat angin malam menerpa wajah mereka. Ia tidak pernah mengeluh. Tidak pernah malu. "Yang penting sama kamu," kata Maya waktu itu. Arga ingat betul kalimat itu. Dan sekarang,
Kamu kelihatan kaget lihat aku di sini, lanjut Maya. Jujur aja, aku juga kaget. Gak nyangka kamu berani masuk showroom begini. Kata berani itu seperti pisau. Arga menarik napas panjang. Aku nggak tahu kalau kamu juga ada di sini. Oh, aku sering ke sini, jawab Maya ringan. Mas Dimas. Ia menepuk lengan pria di sampingnya. Lagi mau ganti mobil. Yang lama katanya kurang nyaman. Dimas tersenyum bangga, lalu berkata, kami lagi lihat yang varian tertinggi. Kata-kata itu melayang di udara, sengaja diarahkan pada Arga. Selamat, jawab Arga singkat. Maya menatap Arga lekat-lekat, seolah ingin memastikan apakah pria di depannya masih orang yang sama, atau hanya bayangan dari masa lalu yang gagal. Kamu kerja apa sekarang, Ga? Tanyanya tiba-tiba. Pertanyaan itu terdengar polos, tapi Arga tahu itu perangkap. Kerja, jawabnya. Maya terkekeh. Iya, maksudku, masih yang dulu? Proyek kecil-kecilan itu. Arga terdiam sejenak. Kurang lebih. Dimas mengangguk seolah mengerti segalanya. Oh, wajar sih kalau masih naik motor. Katanya santai. Yang penting kan usaha. Kalimat itu terdengar seperti simpati, tapi terasa lebih seperti belas kasihan. Sales pria yang tadi cuek kini mendekat, tertarik oleh keramaian. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Tanyanya pada Dimas, mengabaikan Arga sepenuhnya. Dimas mengangguk. Kami mau lihat SUV yang varian tertinggi. Dengan senang hati, Pak. Jawab sales itu cepat. Senyumnya jauh lebih lebar dibanding saat ia menyapa Arga tadi. Maya melirik Arga sekali lagi sebelum ikut melangkah pergi bersama Dimas. Kamu mau ikut lihat? Tanyanya. Senyum kecil tersungging di bibirnya. Atau, nunggu di sini aja. Arga tahu itu bukan ajakan tulus. Ia memilih berdiri di tempat. Nggak apa-apa. Katanya tenang. Aku lihat-lihat sendiri. Maya mengangkat bahu, lalu berjalan menjauh. Hak tingginya berbunyi ritmis. Setiap langkah terasa seperti memukul ego Arga yang lama terpendam. Arga berdiri sendirian lagi. Namun kali ini, rasa sepi itu berbeda. Ia menatap pantulan dirinya di kaca mobil hitam di depannya. Wajahnya tetap tenang, tapi matanya menyimpan kilat yang perlahan menyala. Ia tahu betul apa yang dipikirkan Maya. Bahwa Arga adalah pria yang gagal. Bahwa setelah perceraian, hidupnya tidak kemana-mana. Bahwa motor tua itu adalah simbol ketertinggalannya. Padahal kenyataannya, Arga tersenyum tipis, pahit. Beberapa menit kemudian, suara Maya kembali terdengar, kali ini lebih keras. Mas, yang ini warnanya bagus. Ya, katanya antusias. Cocok banget. Sales menjelaskan fitur dengan semangat. Dimas sesekali mengangguk, menikmati perhatian. Arga mendengarkan dari kejauhan. Setiap kata Maya terasa seperti pengingat akan masa lalu mereka. Masa ketika Maya tidak pernah peduli soal merek, harga, atau gengsi. Atau mungkin, aku yang tidak pernah cukup untuknya, pikir Arga. Sales wanita yang tadi memperhatikan akhirnya mendekat ke Arga. Pak, sapanya ragu. Mau saya bantu? Nada suaranya netral, tidak serendah sales pria tadi. Tapi jelas ada keraguan. Arga menoleh dan tersenyum sopan. Terima kasih. Saya lihat-lihat sendiri dulu. Sales wanita itu mengangguk dan mundur. Arga melangkah perlahan ke tengah showroom. Matanya menyapu seluruh ruangan, seolah sedang menghitung sesuatu. Bukan harga, bukan merek, melainkan kenangan, luka, dan harga diri. Dari kejauhan, Maya melirik lagi ke arahnya. Pandangan mereka bertemu. Untuk sesaat, Maya terdiam. Ada sesuatu di mata Arga yang tidak ia kenal. Bukan mata pria kalah. Bukan mata pria memohon. Melainkan mata seseorang yang sedang menunggu waktu. Dan entah mengapa, untuk pertama kalinya sejak ia masuk showroom itu, Maya merasa tidak nyaman. Hinaan yang menampar harga diri. Arga berdiri di dekat sebuah mobil sport berwarna abu-abu metalik. Tangannya menyentuh bodi mobil itu pelan,
Bukan dengan rasa kagum berlebihan, melainkan seperti seseorang yang sedang menguji dinginnya besi. Pantulan wajahnya di Kate mengilap itu tampak samar, tenang, tapi menyimpan sesuatu yang bergejolak. Di sisi lain showroom, suara Maya terdengar semakin lantang. "Mas, aku tuh paling gak suka mobil yang terlalu rendah," katanya sambil tertawa kecil. "Ribet, gak praktis." Sales pria mengangguk berlebihan. "Betul, Bu. Selera ibu memang kelas atas." Kalimat itu meluncur begitu saja, tapi Arga mendengarnya jelas. Ia tidak menoleh. Ia tidak ingin Maya tahu bahwa setiap kata itu sampai ke telinganya. Namun Maya seolah sengaja. Ia melirik ke arah Arga, lalu berkata dengan volume yang sedikit dinaikkan. "Ya, aku sih kapok ya, Mas. Hidup ribet karena nggak mikirin masa depan." Kalimat itu membuat beberapa kepala menoleh. Dimas tertawa kecil, pura-pura tidak tahu maksudnya, tapi sorot matanya menyimpan kepuasan aneh. Arga menutup matanya sejenak. "Tenang," katanya pada dirinya sendiri. "Tidak perlu bereaksi." Namun Maya belum selesai. Ia melangkah mendekat, meninggalkan Dimas dan Sales di belakang. Hak tingginya kembali berdentang di lantai marmer. Kini berhenti tepat beberapa langkah di depan Arga. "Kamu tahu nggak, Ga?" katanya, menyilangkan tangan. "Aku tuh bersyukur sekarang." Arga membuka mata dan menatapnya. "Bersyukur?" ulangnya pelan. "Iya," jawab Maya cepat. "Bersyukur karena akhirnya aku sadar. Hidup itu butuh realistis, bukan cuma idealis." Arga tidak langsung menjawab. "Apa maksudmu?" tanyanya tenang. Maya menghela napas pendek, seperti sedang menghadapi anak kecil yang sulit mengerti. "Maksudku, hidup itu butuh uang, butuh status, butuh kenyamanan." Ia melirik keluar kaca showroom. Bukan sekadar motor tua dan mimpi besar. Kalimat itu seperti tamparan. Beberapa pengunjung kini benar-benar memperhatikan. Sales wanita tadi terlihat ragu, ingin mendekat tapi menahan diri. Arga merasakan sesuatu bergetar di dadanya. Bukan karena motor itu dihina. Bukan karena dirinya direndahkan. Melainkan karena orang yang mengucapkan kata-kata itu adalah orang yang dulu ia lindungi dengan sepenuh hati. "Kamu berubah, Mei," kata Arga pelan. Maya tersenyum miring. "Atau mungkin, aku akhirnya sadar." Ia mendekat satu langkah lagi. Suaranya direndahkan, tapi cukup tajam. "Kamu tahu kenapa aku dulu capek sama kamu?" Arga terdiam. "Karena kamu selalu bilang, nanti, tunggu, pelan-pelan." Maya menepuk dada Arga ringan, tapi gestur itu lebih terasa seperti dorongan. Sementara hidup jalan terus. Beberapa detik hening. Dimas akhirnya mendekat, berdiri di samping Maya. "Sayang," katanya sambil tersenyum. "Nggak usah terlalu keras." Namun Maya justru semakin berani. "Biar dia tahu," katanya tanpa menoleh. "Biar dia sadar posisinya sekarang." Kata posisi itu menggantung di udara. Arga tersenyum kecil. Bukan senyum bahagia. Bukan senyum ramah. Tapi senyum seseorang yang akhirnya mengerti sesuatu yang lama ia pertanyakan. "Jadi menurutmu," kata Arga perlahan, "aku salah karena hidup sederhana?" Maya mengangkat bahu. "Bukan salah. Cuma, ketinggalan." Dimas menambahkan. "Zaman sekarang keras, Mas. Kalau nggak naik level, ya tertinggal." Arga mengangguk pelan. "Kalian benar." Jawaban itu membuat Maya terkejut. Ia tampak mengira Arga akan membela diri. Atau minimal tersinggung. Namun Arga justru terlihat tenang. "Kalau begitu," lanjut Arga, "aku pamit dulu." Ia berbalik badan, melangkah menjauh dari mereka. Maya tertawa kecil di belakangnya. "Nah, gitu dong. Emang tempat kamu bukan di sini, Ga?" Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada hinaan sebelumnya. Sales pria ikut tersenyum, lalu berkata lirih tapi terdengar. "Pak, parkir motor di depan jangan lama-lama ya. Mengganggu pemandangan." Beberapa orang tertawa kecil. Tidak keras,
Tapi cukup. Langkah Arga terhenti. Seluruh showroom seolah membeku. Arga berdiri membelakangi mereka. Punggungnya lurus. Tangannya mengepal. Lalu perlahan mengendur. Ia menoleh. Tatapannya menyapu satu persatu wajah di hadapannya. Sales, pengunjung, Dimas, dan akhirnya Maya. Tatapan itu tidak marah, tapi membuat Maya merinding. "Kamu tahu," kata Arga dengan suara rendah tapi jelas, "alasan aku tetap naik motor itu." Maya terdiam, tidak menjawab. "Karena itu pengingat," lanjut Arga. "Pengingat siapa aku sebelum apapun yang aku miliki." Maya mendengus. "Alasan klasik." "Mungkin," jawab Arga. "Tapi satu hal yang pasti." Ia melangkah maju satu langkah. "Aku tidak pernah malu dengan hidupku." Keheningan jatuh seperti tirai. Arga mengalihkan pandangan ke sales pria yang tadi bicara. "Mas," katanya tenang, "tolong panggilkan manajer showroom." Sales itu terkejut. Manajer?" "Iya," jawab Arga singkat. Maya tertawa kecil lagi. "Kamu mau ngadu?" Arga menatapnya sekali lagi. "Bukan." Ia lalu menoleh ke arah deretan mobil paling ujung, yang selama ini dikelilingi pembatas tali dan hanya dilihat dari jauh. "Aku mau beli mobil," katanya pelan. Beberapa orang tersentak. Sales pria tampak ragu. "Pak, mobil yang mana?" Arga menunjuk tanpa ragu. "Yang paling mahal di showroom ini." "Kening." Maya membeku. Dimas mengerutkan kening. Sales itu menelan ludah. "Apa?" Maya akhirnya bersuara. Arga tidak menatapnya lagi. "Aku mau beli mobil termahal. Sekarang." Dan untuk pertama kalinya sejak pagi itu, suara detak jam di dinding showroom terdengar begitu jelas. Menandai momen ketika semua orang mulai menyadari. Pria dengan motor butut itu bukanlah orang yang bisa mereka nilai sembarangan. Luka lama terbuka kembali. Permintaan Arga menggantung di udara seperti gema yang tak kunjung jatuh. "Aku mau beli mobil termahal. Sekarang." Kalimat itu masih berputar-putar di kepala Maya bahkan ketika manajer showroom mulai dipanggil dan sales salas terlihat salah tingkah. Namun Arga sendiri justru berdiri diam, seolah setelah mengucapkan kalimat itu, beban di dadanya sedikit terangkat. Ia menoleh ke arah jendela kaca besar di sisi showroom. Pantulan di sana bukan hanya wajahnya hari ini, melainkan wajahnya bertahun-tahun lalu. 7 tahun sebelumnya. Arga duduk di lantai rumah kontrakan kecil berukuran tidak lebih dari 3 kali 5 meter. Dindingnya tipis, catnya mengelupas, dan atapnya bocor jika hujan deras. Di sudut ruangan, Maya duduk memeluk lutut, wajahnya lelah. "Gak," kata Maya waktu itu. Suaranya pelan tapi penuh tekanan. "Sampai kapan kita begini?" Arga yang sedang menghitung catatan proyek di buku tulis usang itu menoleh. "Begini gimana? Hidup pas-pasan," jawab Maya. "Aku capek harus mikir uang setiap hari." Arga menutup bukunya perlahan. "Aku lagi bangun, Mei." Pelan-pelan. Maya menghela napas panjang. "Kamu selalu bilang pelan-pelan." Arga terdiam. Ia bekerja keras waktu itu. Siang malam. Mengambil proyek kecil. Proyek yang sering ditolak orang karena bayarannya tidak seberapa. Tapi Arga percaya, kalau ia jujur, konsisten, dan sabar, jalannya akan terbuka. Dan memang, perlahan, jalannya terbuka. Namun Maya tidak pernah melihat perlahan sebagai kemajuan. "Arga, aku bukan gak mau berjuang," kata Maya suatu malam sambil menangis. "Tapi aku juga mau hidup nyaman." "Aku janji," jawab Arga, memeluknya. "Aku lagi usaha." Janji itu tulus. Beberapa bulan kemudian, Arga mendapat proyek besar pertamanya. Nilainya tidak fantastis, tapi cukup untuk membuat napasnya lebih lega. Ia pulang dengan senyum lebar, ingin memberi kabar baik. Namun Maya menyambutnya dengan wajah datar. "Cuma segitu?" tanya Maya setelah Arga menunjukkan kontrak. "Itu awal," jawab Arga. "Setelah ini bakal naik." Maya menatapnya lama. "Awal lagi?"
Kata itu seperti pisau kecil yang pelan-pelan mengikis keyakinan Arga. Lalu datang titik balik. Arga menemukan peluang bisnis besar. Terlalu besar untuk ia jalani setengah-setengah. Ia harus memilih, hidup nyaman sekarang, atau mempertaruhkan segalanya untuk masa depan. Ia memilih yang kedua. Ia menjual hampir semua aset yang ia punya, termasuk rencana membeli mobil. Ia memilih tetap naik motor tua itu, menghemat setiap rupiah untuk modal. Aku nggak ngerti kamu, kata Maya malam itu. Orang kalau punya uang malah nikmati. Kamu malah hidup makin sederhana. Ini cuma sementara, jawab Arga. Tapi aku hidup sekarang, gak? Pertengkaran mereka semakin sering. Suara-suara meninggi. Diam-diam panjang. Jarak yang semakin terasa walau tinggal di satu rumah. Hingga suatu malam, Maya berkata dengan nada dingin, "Aku mau cerai." Kata itu membuat dunia Arga runtuh dalam diam. "Kita bisa bicara," kata Arga. "Kita bisa cari jalan tengah." "Aku capek," jawab Maya. "Aku nggak mau nunggu lagi." Perceraian itu berlangsung cepat. Terlalu cepat bagi Arga untuk benar-benar memprosesnya. Motor tua itu menjadi saksi hari ketika Maya pergi membawa koper. Motor yang sama yang hari ini ia kendarai ke showroom. Kembali ke masa kini. Arga menghembuskan napas perlahan. Tangannya sedikit bergetar. Bukan karena ragu, tapi karena ingatan yang tiba-tiba menyerbu. Ia menoleh. Maya berdiri beberapa meter darinya. Wajahnya kini tidak seangkuh sebelumnya. Ada keraguan yang samar di matanya. Seolah potongan-potongan masa lalu ikut menyusup ke pikirannya. "Kenapa kamu diam aja?" tanya Maya tiba-tiba. Suaranya lebih pelan dari sebelumnya. Arga menatapnya. "Karena aku sudah terlalu sering menjelaskan," jawabnya tenang. "Dan kamu tidak pernah benar-benar mendengar." Maya terdiam. "Kamu tahu kenapa aku tetap hidup sederhana?" lanjut Arga. "Bukan karena aku nggak mampu. Tapi karena aku pernah hidup tanpa apa-apa." Dimas memandang Arga dengan ekspresi berubah. Tidak lagi meremehkan, tapi waspada. "Aku tahu rasanya diremehkan," kata Arga. "Aku tahu rasanya ditinggal saat lagi berjuang." Maya menggigit bibirnya. "Dan motor itu," Arga melirik ke arah luar. "Itu bukan simbol kegagalan. Itu saksi. Saksi malam-malam panjang. Saksi janji yang tidak sempat ditepati. Saksi perempuan yang dulu duduk di belakangnya, dan kini berdiri di depannya dengan tatapan asing." Manajer showroom akhirnya datang. Seorang pria paruh baya dengan jas rapi. "Selamat siang, Pak," katanya sopan. "Saya dengar Bapak ingin membeli unit." Arga mengangguk. "Iya." Manajer itu melirik cepat ke sales yang berdiri kikuk. "Unit yang mana, Pak?" Arga belum menjawab. Ia menatap Maya sekali lagi. Bukan dengan dendam. Bukan dengan kesombongan. Melainkan dengan kelelahan seseorang yang akhirnya selesai membawa beban lama. "Aku tidak datang ke sini untuk membuktikan apapun," kata Arga pelan. "Aku datang karena aku siap menutup satu bab." Maya membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Arga lalu menoleh ke manajer showroom. "Sekarang," katanya mantap, "tunjukkan mobil termahal yang kalian punya." Dan di saat itulah, tanpa disadari siapapun, luka lama Arga yang selama ini tersembunyi akhirnya terbuka. Bukan untuk berdarah lagi, melainkan untuk sembuh. Kesabaran yang disalahartikan. Manajer showroom itu mengangguk sopan, namun sorot matanya menyimpan keraguan yang tidak sepenuhnya bisa ia sembunyikan. Ia sudah bekerja bertahun-tahun di tempat itu. Ia terbiasa membedakan mana calon pembeli serius dan mana yang hanya terbawa emosi sesaat. Dan Arga, dengan jaket sederhana dan motor tua di depan, jelas tidak masuk kategori pertama di benaknya. "Baik, Pak," kata sang manajer akhirnya. "Namun sebelum itu, boleh saya tahu, apakah Bapak sudah pernah membeli unit di showroom kami sebelumnya?" Pertanyaan itu terdengar formal, netral, tapi Arga tahu. Itu adalah cara halus untuk menguji. "Belum," jawab Arga jujur. Manajer itu tersenyum tipis. "Baik. Untuk unit tertinggi kami,
Biasanya kami sarankan diskusi lebih lanjut. Harganya cukup. Saya tahu harganya. Potong Arga pelan. Nada suaranya tidak tinggi. Tidak menantang. Justru terlalu tenang. Manajer itu terdiam sejenak. Di belakang mereka, Maya memperhatikan dengan napas tertahan. Ia menyilangkan tangan, lalu melepaskannya lagi, gelisah. Dimas berdiri di sampingnya. Kini tidak lagi banyak bicara. Sales pria yang tadi meremehkan Arga berdiri paling belakang. Wajahnya tegang. Keringat mulai muncul di pelipisnya. "Pak," kata sales itu ragu. "Unit termahal kami itu biasanya dibeli melalui appointment." Arga menoleh ke arahnya. "Apakah hari ini tidak bisa?" Tanyanya sederhana. Sales itu menelan ludah. "Bisa sih, Pak. Tapi..." "Tapi apa?" tanya Arga. Sales itu tidak menjawab. Ia melirik manajer, mencari perlindungan. Manajer itu akhirnya melangkah maju setengah langkah. "Begini, Pak," katanya dengan suara halus tapi tegas. "Kami hanya ingin memastikan kenyamanan semua pihak." Arga mengangguk. "Saya juga." Ia berhenti sejenak, lalu berkata, "Saya bisa menunggu." Kalimat itu sederhana. Namun justru disitulah kesabaran Arga kembali disalahartikan. Manajer mengangguk singkat. "Baik, Pak. Silakan duduk sebentar. Kami siapkan dokumennya." Arga melangkah ke sofa tamu di sudut showroom. Ia duduk tegak. Kedua tangannya bertumpu di lutut. Tidak memainkan ponsel. Tidak gelisah. Seperti seseorang yang memang terbiasa menunggu. Namun dari kejauhan, bisik-bisik mulai terdengar. "Serius dia mau beli? Paling juga cuma gertak. Biasa. Malu karena ketemu mantan." Kata-kata itu tidak keras, tapi cukup sampai ke telinga Arga. Ia tidak bereaksi. Maya berdiri beberapa meter darinya, berpura-pura sibuk melihat brosur mobil, padahal pikirannya berkecamuk. Kenapa dia setenang itu? Kenapa dia nggak kelihatan panik? Dulu, setiap Maya meninggikan suara, Arga selalu mencoba menjelaskan. Selalu terlihat cemas. Selalu ingin membuktikan. Tapi Arga yang sekarang berbeda. Dimas akhirnya mendekat ke Maya. "Sayang," bisiknya. "Menurut kamu, dia serius?" Maya tidak langsung menjawab. "Aku nggak tahu," katanya akhirnya. "Tapi, rasanya aneh." Dimas mengernyit. "Kalau cuma mau jaga gengsi, ngapain sampai sejauh ini?" Maya menggigit bibirnya. Ia mengingat malam terakhir mereka bertengkar. Arga tidak membentak, tidak memohon. Ia hanya diam, seperti hari ini. Dan diam Arga selalu membuat Maya kalah tanpa sadar. Sementara itu, di sisi lain showroom, sales pria berbicara lirih dengan manajer. "Pak, gimana ini? Kalau dia nggak jadi beli, kita buang waktu. Tapi kalau dia beneran..." Manajer menghela napas. "Kita ikuti prosedur." Beberapa menit berlalu. Arga masih duduk tenang. Seorang sales wanita, yang sejak awal bersikap paling netral, akhirnya mendekat membawa segelas air. "Pak," katanya lembut. "Silakan minum." Arga tersenyum kecil. "Terima kasih." Sales wanita itu ragu sejenak sebelum berkata, "Maaf kalau suasananya kurang nyaman." Arga menatapnya, lalu mengangguk. "Saya mengerti." Jawaban itu membuat sales wanita tersebut sedikit terkejut. Ia pergi dengan perasaan tidak enak. Waktu terus berjalan. 10 menit. 15 menit. Bagi sebagian orang, menunggu itu biasa. Bagi sebagian lain, itu cara halus untuk mengusir. Maya mulai kehilangan kesabarannya. "Kok lama banget?" katanya pada manajer. "Tadi katanya mau lihat unit." Manajer tersenyum kaku. "Kami sedang siapkan, Bu." Maya melirik Arga yang masih duduk tenang. "Kamu nggak apa-apa nunggu lama?" tanyanya. Nada suaranya setengah mengejek. Arga menoleh. "Sudah biasa," jawabnya. "Kebiasaan orang yang sering nunggu kesempatan." "Ya?" sindir Maya. Arga tersenyum tipis.
Atau orang yang tahu kapan harus diam? Kalimat itu membuat Maya terdiam. Ada sesuatu di nada suara Arga yang membuatnya tidak bisa membalas. Akhirnya, manajer kembali. Pak Arga, katanya, menyebut nama Arga untuk pertama kalinya. Kami siap menunjukkan unitnya. Arga berdiri. Semua mata tertuju padanya. Manajer mempersilakan Arga berjalan ke area paling ujung showroom, tempat mobil yang selama ini hanya dilihat dari kejauhan, dengan tali pembatas dan pencahayaan khusus. Mobil itu berwarna hitam pekat, besar, elegan, memancarkan aura kekuasaan. Ini unit tertinggi kami, kata manajer. Harga on the road. Saya tidak perlu penjelasan panjang, kata Arga pelan. Saya tahu spesifikasinya. Manajer terkejut. Bapak sudah mempelajarinya. Arga mengangguk. Sudah lama. Maya menatap mobil itu dengan mata membesar. Itu, mobil yang kamu bilang terlalu mahal waktu kita masih menikah. Gumamnya tanpa sadar. Arga mendengarnya. Ia menoleh. Lalu berkata dengan suara rendah. Dulu aku belum siap. Sekarang, aku sudah. Keheningan kembali jatuh. Kesabaran Arga selama ini, yang disalahartikan sebagai ketidakmampuan, perlahan berubah menjadi sesuatu yang membuat semua orang merasa kecil. Dan di dalam diri Maya, muncul satu perasaan yang sangat ia benci. Penyesalan. Keputusan yang mengejutkan. Arga berdiri tepat di depan mobil hitam pekat itu. Lampu sorot di langit-langit showroom memantulkan kilau halus di kap mesin. Seolah kendaraan itu memang diciptakan untuk orang-orang yang terbiasa membuat keputusan besar tanpa banyak bicara. Manajer showroom berdiri di sampingnya, memegang tablet berisi spesifikasi. Sales pria yang sejak awal meremehkan Arga kini berdiri agak jauh. Bahunya tegang, wajahnya pucat. Sales wanita berdiri sedikit di belakang Arga, memperhatikan dengan mata yang semakin terbuka. Maya dan Dimas berdiri berseberangan. Untuk pertama kalinya sejak masuk showroom itu, Maya tidak berkata apa-apa. Arga mengelilingi mobil itu sekali. Langkahnya pelan, terukur. Tangannya menyentuh gagang pintu, mengetuk bodi mobil dengan ujung jari, lalu berhenti di depan logo merek yang berkilau. Pak, kata manajer dengan nada hati-hati, ini unit display. Biasanya untuk pembelian. Saya ambil yang baru, potong Arga singkat. Manajer mengangguk cepat. Tentu, Pak, warna yang sama. Iya. Tidak ada tawar-menawar. Tidak ada ragu. Kalimat-kalimat Arga pendek, tapi setiap katanya seperti palu yang memukul lantai marmer. Dimas akhirnya tidak tahan. Mas, katanya sambil tertawa kecil, berusaha mencairkan suasana. Ini mobil mahal. Mungkin bisa dipikirkan dulu. Jangan karena emosi. Arga berhenti melangkah. Ia menoleh perlahan. Tatapan itu membuat Dimas refleks terdiam. Saya tidak pernah mengambil keputusan besar karena emosi, kata Arga tenang. Saya mengambilnya setelah menunggu cukup lama. Maya menelan ludah. Berapa DP yang Bapak rencanakan? Tanya manajer. Suaranya kini jauh lebih sopan dibanding sebelumnya. Arga menoleh. Lunas. Satu kata. Namun efeknya seperti menjatuhkan gelas kristal ke lantai. Manajer tertegun. Lunas, Pak. Iya, jawab Arga. Hari ini. Sales pria tersentak. Hari ini? Ulangnya tanpa sadar. Arga meliriknya sekilas. Ada masalah. Sales itu buru-buru menggeleng. Tidak, Pak. Maya akhirnya melangkah maju satu langkah. Arga, katanya pelan. Nada suaranya tidak lagi mengejek. Kamu, serius? Arga menatapnya lama. Kapan aku pernah bercanda soal hidupku? Kalimat itu menghantam Maya lebih keras daripada hinaannya sendiri tadi. Ia teringat malam-malam ketika Arga bekerja sampai larut, menolak ajakan liburan, menunda kesenangan. Dulu ia mengira Arga terlalu kaku, terlalu pelit pada diri sendiri. Sekarang, ia baru sadar, Arga bukan menunda hidup. Ia sedang menyiapkannya. Manajer berdeham kecil, mencoba menguasai diri. Baik, Pak Arga.
Kami siapkan ruang administrasi. Arga mengangguk. Silakan. Saat mereka melangkah menuju ruang kaca di sisi showroom, Maya memanggilnya. Ga. Arga berhenti, tapi tidak langsung menoleh. Aku. Maya menggantungkan kata-katanya. Aku nggak tahu kalau kamu. Kamu tidak perlu tahu, potong Arga pelan. Ia menoleh, menatap Maya tanpa kemarahan, tanpa senyum kemenangan. Kita sudah memilih jalan masing-masing. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi di telinga Maya, itu adalah garis penutup yang tebal. Arga melangkah masuk ke ruang administrasi. Di balik kaca, ia duduk berhadapan dengan manajer. Dokumen mulai disiapkan. Nominal angka yang tertera membuat tangan sales pria sedikit bergetar saat menyerahkan berkas. Metode pembayaran. Tanya manajer. Transfer. Bank. Arga menyebutkan nama bank dan jenis rekening. Manajer mengangguk sambil mengetik. Namun saat ia melihat nama perusahaan yang tertera di layar konfirmasi rekening, gerak jarinya terhenti. Ia mendongak. Maaf, Pak, katanya hati-hati. Ini, perusahaan Arga Pratama Group. Arga mengangguk singkat. Iya. Manajer menelan ludah. Nama itu bukan asing. Perusahaan yang dalam 2 tahun terakhir sering muncul di berita bisnis, kontraktor besar yang menggarap proyek nasional, investor properti, pengembang kawasan industri. Manajer itu menarik napas dalam, lalu berdiri. Pak Arga, katanya dengan sikap jauh lebih hormat. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan sebelumnya. Di luar ruang kaca, Maya memperhatikan dari kejauhan. Ia melihat perubahan wajah manajer. Ia melihat sales pria membungkuk sedikit saat masuk ruangan. Ia melihat cara semua orang kini berdiri lebih tegak di sekitar Arga. Dan di dadanya, ada sesuatu yang runtuh. Dimas mendekat. Mei, kamu tahu soal ini? Maya menggeleng pelan. Aku nggak tahu apa-apa. Matanya tidak lepas dari Arga. Untuk pertama kalinya, ia melihat dengan jelas. Bukan motor butut itu yang menentukan nilai Arga, melainkan kesabaran yang selama ini ia anggap kelemahan. Beberapa menit kemudian, Arga keluar dari ruang administrasi. Transaksi selesai, Pak, kata manajer dengan senyum penuh hormat. Unit akan kami kirim sesuai jadwal. Arga mengangguk. Terima kasih. Ia melangkah menuju pintu keluar showroom. Semua orang memberi jalan. Saat melewati Maya, Arga berhenti sejenak. Bukan untuk menyindir. Bukan untuk pamer. Jaga dirimu baik-baik, katanya tulus. Lalu ia melangkah pergi. Pintu kaca terbuka. Suara kota masuk kembali. Dan di depan showroom mobil mewah itu, Arga melangkah menuju motor bututnya. Bukan sebagai pria yang dipermalukan, melainkan sebagai pria yang telah selesai membuktikan segalanya. Sementara di dalam showroom, Maya berdiri terpaku. Mobil termahal baru saja terjual. Namun yang benar-benar hancur adalah keyakinannya sendiri. Identitas sebenarnya terungkap. Pintu kaca showroom menutup perlahan setelah Arga melangkah keluar. Suara lembut klik itu terdengar seperti penutup adegan, namun justru menjadi awal keguncangan di dalam ruangan. Beberapa detik berlalu. Tidak ada yang langsung berbicara. Manajer showroom masih berdiri di dekat meja administrasi. Punggungnya tegak, kedua tangannya saling menggenggam. Sales pria yang sejak awal bersikap meremehkan Arga berdiri kaku seperti patung. Sales wanita menatap ke arah pintu dengan ekspresi campur aduk antara kagum dan bersalah. Dan Maya masih berdiri di tempatnya. Kamu, kenal dia? Tanya Dimas akhirnya, memecah keheningan. Maya tidak langsung menjawab. Matanya masih tertuju keluar showroom, ke arah Arga yang kini terlihat menaiki motor tuanya. Motor itu menyala dengan suara kasar yang sama seperti tadi pagi, suara yang sebelumnya ia ejek, suara yang kini terasa seperti ironi paling kejam. Dia mantan suamiku. Jawab Maya akhirnya, suaranya pelan. Dimas mengernyit. Mantan suami, pemilik Arga Pratama Group itu. Maya menoleh cepat. Kamu tahu perusahaannya? Dimas tertawa pendek. Tidak percaya. Mei,
Hampir semua orang di bidang properti tahu nama itu. Proyek-proyek besar, tender nasional, investasi luar negeri. Ia menggeleng pelan. Kamu serius nggak tahu? Maya tidak menjawab. Ia tidak tahu. Dan ketidaktahuan itu kini terasa seperti lubang besar yang menelan semua kepercayaan dirinya. Manajer showroom berdeham kecil, lalu mendekati Maya dan Dimas dengan sikap profesional, namun jelas lebih berhati-hati dibanding sebelumnya. Maaf, Bu, katanya sopan. Pak Arga adalah salah satu klien prioritas di jaringan kami. Kata prioritas itu terdengar seperti tamparan lembut yang menyakitkan. Beliau sudah beberapa kali melakukan pembelian unit melalui kantor pusat, lanjut manajer. Hanya saja, beliau jarang datang langsung. Sales pria menunduk. Ia teringat caranya memandang Arga tadi pagi. Nada suaranya. Kalimat tentang parkir motor yang mengganggu pemandangan. Keringat dingin mengalir di tengkuknya. Pak, sales pria memberanikan diri bicara pada manajer. Kenapa? Kenapa beliau datang pakai motor? Manajer tersenyum kecil. Kali ini bukan senyum profesional, melainkan senyum seseorang yang baru menyadari sesuatu. Itu gaya hidup beliau, jawabnya. Pak Arga dikenal sederhana. Tidak suka pamer. Sales wanita mengangguk pelan. Saya lihat sendiri, katanya lirih. Beliau sangat tenang. Manajer menghela napas. Dan kita hampir membuat kesalahan besar hari ini. Kata hampir menggantung berat di udara. Sementara itu, Maya duduk perlahan di sofa yang tadi diduduki Arga. Tangannya gemetar saat meraih brosur mobil yang sejak tadi ia pegang tanpa benar-benar membaca. Di kepalanya, potongan-potongan masa lalu mulai menyusun ulang maknanya. Motor tua itu, penolakan Arga untuk hidup mewah, kebiasaan menunda kesenangan, kesabarannya yang ia anggap kelemahan. Dia tidak pelit, pikir Maya pahit. Dia sedang membangun sesuatu yang jauh lebih besar dariku. Dimas duduk di sampingnya. Mei, kamu oke? Maya menggeleng pelan. Aku merasa bodoh. Dimas terdiam. Aku mengira dia gagal, lanjut Maya. Suaranya bergetar. Aku mengira hidupnya berhenti setelah kita cerai. Ia tertawa kecil, tanpa humor. Ternyata, aku yang berhenti melihat. Dimas menarik napas dalam. Kalau dia seberhasil itu, kenapa dia nggak pernah bilang? Maya menutup mata. Karena dia nggak pernah butuh pengakuan, jawabnya. Dia cuma butuh waktu. Kalimat itu menghantam dirinya sendiri. Ia teringat ucapan Arga bertahun-tahun lalu. Pelan-pelan. Dulu, kata itu membuatnya marah. Sekarang, kata itu terdengar seperti kebijaksanaan yang datang terlambat. Di sisi lain showroom, sales pria memberanikan diri mendekati manajer. Pak, katanya lirih. Kalau beliau komplain soal pelayanan tadi. Manajer mengangkat tangan. Beliau tidak akan komplain. Bagaimana Bapak tahu? Manajer menatap pintu keluar yang kini tertutup. Karena orang seperti Pak Arga tidak perlu merendahkan orang lain untuk merasa tinggi. Sales pria menunduk lebih dalam. Di luar showroom, Arga berhenti sejenak di atas motornya. Ia menatap pantulan gedung kaca di spion. Lalu memalingkan wajah. Tidak ada kepuasan. Tidak ada euforia. Hanya kelegaan. Ia menyalakan motor dan melaju pergi, meninggalkan showroom itu seperti ia meninggalkan masa lalunya. Tanpa drama, tanpa teriakan, tanpa penjelasan panjang. Kembali ke dalam showroom. Maya berdiri mendadak. Aku mau pulang, katanya pada Dimas. Mobil kita. Aku nggak mau lihat mobil apapun sekarang. Dimas mengangguk, tidak memaksa. Saat mereka berjalan menuju pintu keluar, Maya berhenti sejenak. Ia menoleh ke arah mobil hitam yang baru saja dibeli Arga. Mobil termahal. Dulu, ia mengira mobil adalah simbol keberhasilan. Hari ini, ia sadar, keberhasilan Arga tidak pernah terletak pada benda itu. Keberhasilan Arga adalah kemampuannya bertahan, diam, dan terus melangkah. Meski diremehkan oleh orang yang paling ia cintai. Saat pintu kaca terbuka, Maya berbisik pelan, hampir tak terdengar.
Maafkan aku, Ga. Namun Arga sudah jauh. Dan penyesalan, seperti kesempatan, tidak pernah menunggu orang yang terlambat menyadarinya. Wajah-wajah yang berubah. Keesokan paginya, showroom mobil itu terasa berbeda. Bukan karena tata letaknya berubah, bukan pula karena mobil baru datang, melainkan karena cerita tentang pria bermotor butut yang membeli mobil termahal secara tunai telah menyebar ke setiap sudut ruangan, seperti bisik-bisik yang tumbuh menjadi legenda kecil. Sales pria yang kemarin bersikap dingin berdiri lebih tegak dari biasanya. Kemeja putihnya disetrika rapi. Rambutnya disisir ulang berkali-kali. Setiap kali pintu kaca terbuka, jantungnya berdegup sedikit lebih cepat. Takut jika Arga tiba-tiba kembali. Manajer showroom mengadakan briefing pagi lebih lama dari biasanya. Mulai hari ini, katanya tegas, tidak ada lagi penilaian dari penampilan. Tak ada yang berani membantah. Sales wanita menunduk pelan. Ia teringat tatapan Arga, tenang, tidak menghakimi, dan justru itu yang paling membuatnya malu. Di sudut showroom, mobil hitam yang dibeli Arga masih dipajang, dengan label kecil bertuliskan sold. Tidak ada nama pembeli. Namun semua orang tahu siapa pemiliknya. Mobil itu kini bukan sekadar unit terjual. Ia menjadi simbol. Sementara itu, di sebuah kafe tenang di sisi kota, Maya duduk sendirian. Cangkir kopi di depannya sudah dingin. Ia tidak menyentuhnya sejak 15 menit lalu. Matanya kosong, pikirannya penuh. Di kepalanya, kejadian di showroom berulang seperti film yang diputar paksa. Nada suaranya sendiri saat mengejek. Tawa kecilnya. Tatapan Arga yang tidak marah, tapi juga tidak memohon. Ia meremas tasnya pelan. Kenapa aku begitu yakin dia gagal? Sejak kapan aku mengukur hidup dari apa yang terlihat? Ponselnya bergetar. Pesan dari Dimas. Mei, aku kepikiran terus. Kamu yakin baik-baik aja? Maya tidak langsung membalas. Ia justru membuka galeri ponselnya, menggulir foto-foto lama. Foto pernikahan sederhana. Foto Arga di motor tua itu, tersenyum lebar. Foto mereka berdua makan di warung kecil, tertawa tanpa beban. Dadanya terasa sesak. Dulu, ia merasa malu pada kesederhanaan itu. Sekarang, ia rindu pada ketulusan yang dulu ia buang. Di kantor Arga Pratama Group, suasana berjalan seperti biasa. Rapat, telepon, laporan. Arga duduk di ruangannya, menandatangani dokumen dengan tenang. Tidak ada satupun yang berubah dari rutinitasnya, bahkan setelah pembelian mobil mahal kemarin. Asistennya, Rani, masuk membawa tablet. Pak, pihak showroom mengirim ucapan terima kasih. Katanya ragu. Dan, permintaan maaf resmi. Arga mengangguk. Simpan saja. Pak, Rani berhenti sejenak. Kemarin saya dengar ceritanya. Arga menatapnya. Cerita? Katanya bapak diperlakukan kurang baik. Arga tersenyum tipis. Tidak semua orang salah. Kadang kita hanya terlalu cepat menilai. Jawaban itu membuat Rani terdiam. Ia semakin yakin satu hal. Bosnya bukan hanya sukses, ia matang. Sore hari, Maya berdiri di depan apartemennya, menatap jalanan kosong. Ia akhirnya membalas pesan Dimas. Aku butuh waktu sendiri. Ia tahu, hubungannya dengan Dimas tidak salah. Namun untuk pertama kalinya, ia menyadari satu kenyataan pahit. Ia tidak pernah mencintai pria berdasarkan siapa dia sebenarnya, melainkan berdasarkan apa yang bisa ia tunjukkan. Dan Arga tidak pernah suka menunjuk. Malam turun perlahan. Di dalam apartemen, Maya duduk di sofa, menatap dinding kosong. Pikirannya kembali ke satu kalimat Arga di showroom. Aku tidak pernah malu dengan hidupku. Kalimat itu kini terasa seperti cermin yang memaksanya melihat dirinya sendiri. Siapa yang sebenarnya malu? Siapa yang sebenarnya kalah? Di sisi lain kota, Arga memarkir motornya di garasi rumahnya. Ia menepuk jok motor itu pelan. Kebiasaan lama yang tidak pernah ia tinggalkan. Terima kasih, gumamnya. Motor itu diam, tapi seolah mengerti. Di ruang tamu rumahnya yang sederhana,
Arga duduk dan menatap keluar jendela. Tidak ada perasaan menang. Tidak ada keinginan untuk pamer. Yang ada hanyalah satu hal. Ia tidak lagi membawa luka lama. Dan tanpa ia sadari, di beberapa tempat berbeda, orang-orang yang pernah meremehkannya kini belajar satu pelajaran yang sama. Wajah bisa menipu. Kesabaran sering disalahartikan. Dan harga diri tidak pernah ditentukan oleh apa yang kita kendarai. Pembelian yang membungkam. Berita itu tidak pernah muncul di media. Tidak ada konferensi pers. Tidak ada unggahan media sosial. Tidak ada foto Arga berdiri di samping mobil mahal dengan senyum kemenangan. Namun di lingkaran tertentu, cerita itu menyebar lebih cepat daripada kabar sensasional manapun. Seorang pria sederhana datang dengan motor tua, dihina di showroom, lalu membeli mobil termahal secara lunas. Cerita itu tidak membutuhkan bumbu. Kenyataannya sudah cukup membungkam. Di showroom, suasana berubah drastis. Sales pria yang dulu meremehkan Arga kini menjadi orang paling rajin. Ia menyapa setiap pengunjung dengan senyum penuh hormat. Bahkan kepada mereka yang datang hanya dengan sandal jepit dan pakaian lusuh. Setiap kali melihat motor tua melintas di depan showroom, dadanya berdebar. Bukan takut, meluk. Ia teringat kalimatnya sendiri tentang mengganggu pemandangan. Kalimat yang kini terasa sangat kecil. Manajer showroom mengajukan laporan internal. Bukan untuk menghukum, melainkan untuk mengingatkan. Kita tidak kehilangan satu pembeli hari itu, katanya pada timnya. Kita hampir kehilangan reputasi. Kalimat itu melekat di benak semua orang. Di sisi lain kota, Maya duduk di ruang tamu apartemennya, sendirian. Lampu tidak dinyalakan. Cahaya dari luar jendela menjadi satu-satunya penerang. Ponselnya tergeletak di meja. Layar menyala dengan satu nama yang sejak tadi ia tatap. Arga. Nomor itu masih tersimpan. Tangannya bergerak, hampir menyentuh tombol panggil, lalu berhenti. Apa yang akan ia katakan? Maaf karena meremehkanmu? Maaf karena meninggalkanmu saat kamu membangun hidupmu? Maaf karena baru sadar setelah semuanya terlambat? Tidak ada kalimat yang terdengar cukup. Ia menutup ponsel. Di dalam kepalanya, suara Arga terngiang, bukan saat mereka bertengkar, melainkan saat-saat tenang yang dulu ia anggap membosankan. Tenang, Mei. Kita pelan-pelan. Nanti juga sampai. Kalimat-kalimat itu kini terasa seperti doa yang ia abaikan. Dimas datang malam itu. Mei, katanya pelan saat melihat wajah Maya yang pucat. Kamu kelihatan capek. Maya tersenyum tipis. Aku capek sama diriku sendiri. Dimas terdiam. Kamu tahu yang paling menyakitkan apa? Lanjut Maya. Bukan karena dia sukses. Tapi karena dia sukses tanpa pernah ingin menjatuhkanku. Dimas menghela napas. Orang seperti itu jarang. Maya mengangguk. Aku menyia-nyiakan orang seperti itu. Kalimat itu keluar begitu saja. Jujur. Tanpa pembelaan. Dimas tidak marah. Ia hanya sadar satu hal. Ia tidak bisa bersaing dengan bayangan seseorang yang telah tumbuh begitu besar di hati Maya. Sementara itu, Arga menerima pesan singkat dari manajer showroom. Terima kasih atas kepercayaan Bapak. Unit akan dikirim sesuai jadwal. Sekali lagi, mohon maaf atas kejadian kemarin. Arga membaca pesan itu, lalu meletakkan ponsel. Ia tidak merasa menang. Pembelian itu tidak membuatnya lebih tinggi. Tidak membuatnya lebih puas. Namun ia tahu, tanpa bermaksud demikian, tindakannya telah berbicara lebih lantang daripada kata-kata. Ia membungkam hinaan tanpa membalas. Ia menjawab ejekan dengan ketenangan. Dan dunia, yang sering menilai terlalu cepat, tidak punya bantahan untuk itu. Malam semakin larut. Maya berdiri di balkon apartemennya, menatap lampu-lampu kota. Ia akhirnya mengirim satu pesan singkat. Ga, aku cuma mau bilang, aku menyesal. Pesan itu terkirim. Ia menatap layar. Menunggu. Detik berlalu. Menit berlalu. Tidak ada balasan. Dan untuk pertama kalinya, Maya benar-benar memahami arti kehilangan.
bukan kehilangan orang, melainkan kehilangan kesempatan untuk menjadi bagian dari perjalanan seseorang yang kini sudah melangkah terlalu jauh. Di rumahnya, Arga melihat pesan itu. Ia membacanya sekali. Lalu sekali lagi. Ia menghela napas panjang. Tidak ada amarah. Tidak ada senyum sinis. Hanya rasa selesai. Ia meletakkan ponsel tanpa membalas. Bukan karena benci, melainkan karena tidak semua penyesalan perlu dijawab. Beberapa cukup dipahami. Di luar, motor tua itu masih terparkir dengan setia. Dan di dalam diri Arga, ada keheningan yang utuh. Pembelian itu telah membungkam banyak suara. Namun kemenangan Arga yang sebenarnya bukanlah mobil termahal, melainkan kemampuannya berjalan pergi, tanpa membawa dendam. Kemenangan tanpa dendam. Pagi itu, langit kota tampak cerah tanpa berlebihan. Matahari naik perlahan, seolah memberi waktu bagi segala sesuatu untuk berjalan pada ritmenya masing-masing. Di halaman rumahnya, Arga berdiri memandang dua kendaraan yang terparkir berdampingan. Motor tua berwarna kusam, dan mobil hitam mewah yang baru diantar dini hari tadi. Keduanya diam. Namun bagi Arga, keduanya berbicara dengan cara yang berbeda. Motor itu adalah saksi perjuangan. Mobil itu adalah hasilnya. Arga tidak langsung mendekati mobil baru itu. Ia justru berjalan ke arah motor, mengelus setangnya pelan, kebiasaan lama yang tidak pernah ia tinggalkan. Kita sampai, gumamnya lirih. Ia tahu, sebagian orang akan menganggap keputusannya membeli mobil termahal sebagai bentuk balas dendam. Sebagai jawaban paling telak atas hinaan. Namun hanya Arga yang tahu kebenarannya. Ia tidak membeli mobil itu untuk Maya. Tidak untuk sales showroom. Tidak untuk siapapun. Ia membelinya untuk dirinya sendiri, sebagai tanda bahwa ia telah selesai menunda hidupnya. Beberapa hari kemudian, Arga kembali ke showroom yang sama. Kali ini, tanpa motor tua. Ia datang dengan mobil hitam itu. Tenang, tanpa pengawalan, tanpa gaya berlebihan. Begitu mobilnya berhenti di depan pintu, semua staf menyambut dengan sikap sempurna. Senyum lebar, punggung tegak, sapaan penuh hormat. Namun Arga tidak larut. Ia menandatangani beberapa dokumen terakhir, lalu menyerahkan kunci motor tuanya kepada sales wanita yang dulu bersikap paling manusiawi. Ini untuk kalian, katanya sederhana. Sales wanita terkejut. Pak, rawat baik-baik, lanjut Arga. Motor ini sudah berjasa. Manajer showroom terdiam. Bapak, yakin? Arga mengangguk. Nilainya bukan di harganya. Tak ada satupun yang berani berkomentar. Di tempat lain, Maya duduk di sebuah bangku taman, sendirian. Ia memegang ponsel, membaca ulang pesan yang ia kirim beberapa hari lalu. Tidak pernah dibalas. Dulu, ia mengira diam Arga adalah kelemahan. Sekarang, ia tahu, diam itu adalah batas. Ia menghela napas panjang. Tidak ada yang bisa ia perbaiki lagi. Tidak ada penjelasan yang akan mengubah masa lalu. Dan untuk pertama kalinya, Maya belajar menerima sesuatu yang paling sulit. Tidak semua kesalahan diberi kesempatan kedua. Sore itu, Arga mengemudikan mobilnya menyusuri jalanan kota. Lampu lalu lintas merah membuatnya berhenti. Ia melihat pantulan dirinya di kaca depan. Tenang, utuh. Tidak ada lagi dorongan untuk membuktikan apapun. Tidak ada lagi luka yang perlu ditutup dengan kemenangan. Ia telah menang. Bukan karena orang lain kalah, melainkan karena ia tidak lagi terluka. Saat lampu berubah hijau, Arga melaju ke depan. Dengan langkah yang tidak tergesa. Dengan hidup yang akhirnya seimbang. Dan di tengah hiruk-pikuk kota, kisah tentang pria bermotor butut itu akan tetap hidup, bukan sebagai cerita tentang kesombongan, melainkan sebagai pengingat sederhana. Jangan pernah meremehkan seseorang dari apa yang ia kendarai. Sebab harga diri tidak memiliki roda. Tamat.